Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Syibani. Saya biasanya akrab itu dipanggil Akmal. Saya berasal dari Kabupaten Gresik. Saya dari program studi manajemen pendidikan Islam, yakni biasanya diakrab dengan panggilan MPI. Saya di PKD berada di kelompok 2 bimbingan dari Mbak Nansua, yakni kelompok Muhammad Said Budahiri. Jadi pada kesempatan kali ini, pada malam hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yakni tentang beberapa tantangan para kader-kader pergerakan mahasiswa Islam Indonesia pada zaman sekarang, yakni zaman, ya kalau dikatakan ini zaman Gen Z, generasi Z. Kalau yang zaman saya, zaman teman-teman ini generasi Z, Gen Z. Jadi kita akan bahas, kita simak terus, jangan sampai kita skip. Oke teman-teman, jadi gini, di zaman sekarang menjadi suatu kader, seorang kader ini bukanlah hal yang sangat mudah bagi teman-teman semuanya, apalagi di era tantangan global, di era tantangan digital pada zaman sekarang ini bukanlah menjadi tantangan yang sangat mudah. Dari mana segi itu kita bisa melihat pada diri kita sendiri, apakah kita kuat untuk menghadapinya, apalagi dari omongan orang sekitar, teman-teman kita maupun sahabat kita. Mungkin itu bukanlah hal yang sangat mudah. Mungkin mereka bisa mengatakan, kenapa sih kok milih PMI, kenapa sih kok mereka itu ikut-ikutan di PMI, itu mengapa? Dan itu bukanlah hal yang sangat mudah sekali bagi kita kader-kader untuk menghadapi tantangan di era zaman sekarang, yakni zaman generasi Z. Oke teman-teman, dari sisi internal ini kita bisa melihat tantangan yang kita sering hadapi di masa sekarang, yakni rasa malas, terus kurangnya konsistensi, serta kurangnya komitmen dan tanggung jawab yang dihadapi oleh seorang kader pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Jadi ketiga poin ini menjadi salah satu tantangan dari seorang kader pada era zaman sekarang ini, yang sering kita hadapi pada diri kita sendiri maupun kita melihat dari orang lain. Itu juga ini menjadi salah satu tantangan mereka menjadi seorang kader pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Oke, jadi selanjutnya yakni kita mempunyai semangat yang tidak stabil. Seperti apa sih semangat yang tidak stabil itu? Jadi begini, hari ini semangat kita ini masih naik, mungkin besok ini semangat kita akan turun. Mengapa demikian? Nah, kita juga perlu mengintrospeksi pada diri kita sendiri. Kita harus menganalisis pada diri kita sendiri, bagaimana kok semangat kita ini bisa turun, ini bagaimana. Dan itu menjadi tantangan kader pada zaman sekarang ini itu. Jadi semangat yang tidak stabil ini menjadi tantangan seorang kader. Dari sisi eksternal, ini kita bisa melihat dari perkembangan teknologi pada zaman sekarang. Mengapa demikian? Banyaknya hiburan, banyaknya distraksi yang diberikan kepada mahasiswa pada zaman sekarang ini, itu menjadi tantangan terbesar. Jadi kita selamanya akan menghadapi perkembangan teknologi tersebut. Semakin berkembang teknologi tersebut, akan semakin banyak hiburan, dan semakin banyaknya hiburan oleh para kader-kader sekarang, ya kayak ngopi nyantai gitu, kita main game. Jadi dia itu stuck pada zona nyaman. Jadi di zona nyaman itu menjadi tantangan pada seorang kader, itu menjadi tantangan yang sangat terbesar. Karena semakin naik zaman itu, semakin berkembang zaman itu, akan juga semakin berkembang teknologi itu. Oleh karena itu, kita sebagai seorang kader harus tetap memiliki niat yang kuat,
disiplin serta bertanggung jawab, dan juga terus belajar dan terus mengembangkan diri, update skill. Sahabat-sahabati semuanya, kesimpulannya, menjadi seorang kader di zaman sekarang ini memang bukanlah hal yang mudah. Jadi kita tetap semangat, tetap harus mempunyai tekad yang kuat dan bersungguh-sungguh dalam menjalaninya. Ketika kita mempunyai tekad dan semangat serta bersungguh-sungguh dalam menjalaninya, itu akan menjadikan diri kita ini menjadi lebih baik untuk menjalani hal-hal yang akan kita lakukan ke depannya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.